Dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan di Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21, itu ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari di hari ini. Saya akan memulai dengan membaca di pasal 14 ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Nah, Bapak Ibu terkasih sudah cukup paham dengan kisah ini. Singkat cerita, sudah mau menjelang malam. Murid-muridnya Yesus datang pada Yesus dan berkata bahwa ini tempat sudah sunyi. Dan intinya orang banyak ini supaya kita aman. Suruh mereka pergi saja. Supaya mereka bisa memberi makanan di desa-desa. Tetapi di pasal 14 ayat 16 dikatakan gini. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, Bapak Ibu terkasih, rupanya ini adalah sebuah problem buat murid-murid, bahwa ternyata gurunya itu tidak mengizinkan apa yang mereka usulkan itu. Jadi mereka mau melepas repot, tapi Yesus ambil itu repot. Nah, lalu di sini pasal 14 ayat 17 dikatakan gini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, Bapak Ibu terkasih, sampai di sini dulu saya akan menerangkan firman Tuhan. Apa yang bisa dilakukan dengan 5 roti dan 2 ikan? Itu kan sebenarnya yang dibutuhkan itu kan 5.000. Jadi jumlahnya itu jauh berkelipat kali ganda. 5 roti hanya cukup untuk 5 orang. Kalau ada 5.000 orang, berarti itu mesti kali 1.000. Lalu dapat 5.000. Ya, jadi yang dibutuhkan itu seharusnya angka yang jumlahnya sama, 5.000. Kalau Bapak Ibu terkasih mau melihat mujizat itu, ternyata di dalam mujizat itu tidak ada aturan. Saya mau berkata, di dalam mujizat tidak ada aturan. Nah, tidak perlu kalau misalnya 5.000, kamu sediakan 5.000. Ya, itu angka pasti. Itu bukan mujizat namanya. Tidak perlu juga kita berkata, ya harus begini, harus begitu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat dalam angka pasti, ya itu jumlah 5.000 harusnya dipenuhi dengan 5.000. Bukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu justru kurangnya jauh. Nah, kalau kita bilang 5 tambah 2 sama dengan 7, itu sah-sah saja. Itu ilmu dari pengetahuan matematika. Kalau 5 tambah 2 bisa sama dengan 5.000. Ya, itu saya bilang suka-sukanya Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin 5 tambah 2 sama dengan 5.000, itu suka hati dia. Ini namanya juga mujizat. Bapak Ibu terkasih, maka saya mau berkata, ketika Anda berdoa untuk sesuatu, mujizat, tidak ada aturan di situ. Anda berkata bahwa Anda ini enggak lulus teologi, maka Anda enggak bisa pelayanan. Oh, Tuhan bisa melakukan mujizat apa saja. Yang penting Anda itu selalu tersedia buat Tuhan bekerja. Kalau Anda berkata, ini Bapak kan sudah sakit 5 tahun, sakit kepala, tidak pernah sembuh. Nah, kalau dalam mujizat itu tidak ada aturannya. Mesti Anda memberikan dia obat lalu dia sembuh, atau membawa dia ke rumah sakit terkenal baru dia sembuh. Ketika Anda cukup menumpang tangan kepada Bapak itu. Dan kalau Tuhan mau sembuhkan, itu suka-sukanya Tuhan. Siapakah kita untuk mengatur Tuhan? Saya mau berkata,
Dengar baik Pak Bu, di dalam mujizat tidak ada aturannya. Anda kalau berdoa untuk minta rumah, padahal basically Anda tidak bekerja, basically Anda tidak punya link dengan saya bilang pengusaha, link dengan orang-orang hebat. Kalau dalam mujizatnya Tuhan tidak ada aturan, dia kalau misalnya mau datangkan seseorang ketemu dengan Anda, tanpa alasan orang itu datang, dan orang itu memang punya rumah. Nah tiba-tiba orang itu kasih rumah buat Anda. Itu kan suka-sukanya Tuhan. Kita nggak bisa berkata, kalau orang itu dasarnya dia bisa diberkati dengan rumah, karena dia pelayanan di gereja yang besar. Lalu banyak link dengan para pengusaha yang besar. Saya mau berkata, itu suka-sukanya Tuhan. Kita nggak bisa berkata bahwa rumusnya itu harus begitu. Begini Pak Bu, kalau Anda tidak punya pengalaman di bidang kedai kopi, membuat minuman dan sebagainya, lalu kalau Tuhan suatu hari menjawab doa Anda bisa menjadi seorang pengusaha buka kedai kopi, lalu Anda berhasil, kau ditelusuri juga di mana rumusnya, di mana aturannya. Ternyata ya Tuhan lewat cara yang tak terduga, Tuhan tolong Anda. Itu kan suka-sukanya Tuhan. Maka daripada itu saya mau berkata, di dalam mujizat itu tidak ada aturannya. Kalau yang namanya mujizat itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan kamu mau berbuat apa, caranya apa, bagaimanapun, yang penting dia buat itu mujizat. Dan kita terima saja mujizat itu. Nah namanya juga mujizat, miracle. Saya suka itu kata itu, miracle. Yang kedua begini, kita lihat di ayat 18, pasal 14 ayat 18. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah setelah dikatakan yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bapak Ibu terkasih, Yesus ketika melihat keterbatasan 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak bingung. Yesus tidak bilang, cuma segini. Coba kamu cari lagi. Ke kiri, ke kanan. Barangkali bisa dapat 1.000 lagi, 2.000 lagi. Atau berapa jumlahnya. Paling tidak kan kalau misalnya 2.500, itu bisa belah 2. Ya bolehlah kalau belah 2 kan cukup bisa menahan lapar. Ya, kau bahasa orang sini bisa mengganja perut. Pak Bu, saya nggak menemukan Yesus berkata begitu. Saya menemukan hanya Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Di situ berarti jangan pernah ragu dengan apa yang kamu minta kepada Tuhan. Tuhan kau mau kasih apapun dan sebagainya, terima saja. Jangan pernah ragu dengan apa yang kamu minta pada Tuhan. Misalnya hari ini Anda berdoa untuk kesembuhan. Sudah sekian lama Anda sakit, tetapi Anda tidak sembuh-sembuh juga. Jangan pernah ragu dengan apa yang kamu minta. Terus berdoa, terus percaya, sampai Anda terima itu dari Tuhan. Ya, saya lihat Yesus nggak pernah ragu. Dia nggak pernah berkata, ini cuma segini. Tidak. Yesus yakin saja dengan apa yang dia dapat. Dia bilang, bawalah kemari kepadaku. Ya. Dan hal yang ketiga begini. Pasal 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Ini luar biasa. Pak, Bu, sadarkah kita semua? Bagian kita adalah berdoa. Bukan memikirkan apa yang Tuhan akan kerjakan. Seringkali saya menemukan kita manusia sudah mengerti tentang semua yang disampaikan tadi. Tetapi faktanya yang terjadi, bagian dia pikir tidak cukup hanya berdoa. Jadi dia harus
membantu Tuhan. Saya sebut membantu Tuhan. Misalnya kalau ada orang bermasalah dengan hutang, kau ditanya, sudah berdoa? Oh sudah, saya sudah berdoa. Nah, tapi bagian dia juga adalah pergi ke bank atau ke CO, kemanapun. Untuk apa? Untuk minjam uang, supaya hutangnya bisa lunas. Bapak Ibu terkasih, ini saya bilang, tahu sering kita alami seperti begitu. Dan Tuhan mau kita tahu, bagian kita ada berdoa, bukan memikirkan apa yang kira-kira terjadi ke depan sana. Biarlah Tuhan yang memikirkan apa yang terjadi di depan, bukan Anda. Biar Tuhan bagiannya yang mengerjakan itu semua, bukan Anda. Bagian kita cuma sampai satu, kita berdoa saja kepada Tuhan. Kalau Anda percaya dengan hal begini, Anda nggak akan pernah ragu, Bapak Ibu terkasih. Anda akan yakin, punya keyakinan. Hal yang terakhir, begini, Bapak Ibu terkasih. Di sini di pasal 14 ayat 21, di kadang ini. Atau pasal 14 ayat 20 sampai 21. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potong roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih. Setelah Bapak Ibu mendengar tentang firman Tuhan ini di Matius pasal 14 sampai pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, di situ Bapak Ibu terkasih melihat semua berakhir dengan kemenangan yang luar biasa. Berakhir dengan mujizat Tuhan. Yang tadinya kurang, bahkan sekarang menjadi surplus, Lebihnya di sini dicatat 12 bakul penuh. Saya tidak tahu kalau misalnya orang makan harusnya berkurang. Ini tidak berkurang. Malah kembalinya 12 bakul dan dicatat penuh. Berarti kayak nggak disentuh makanannya. Padahal memang makan toh mereka tuh semua. Nah, di sini dijelaskan yang ikut makan tuh kira-kira 5.000 laki-laki. Ya. Dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bisa saja 5.000 kali 2. Jadi 10.000 atau bisa saja 12.000. Ya, kita tidak tahu jumlah yang pastinya. Tapi dicatat 5.000 laki-laki. Nah, Bapak Ibu terkasih, seringkali hal yang terjadi adalah begini. Yang membatasi kita adalah kita tidak punya impian dan iman. Kalau kejadian begini, waktu Yesus tanya sama murid-muridnya, murid-muridnya tidak mau memberikan 5 roti dan 2 ikan itu. Dan Yesus juga tidak berkata, bawalah kemari kepadaku. Saya yakin kisahnya akan berbeda. Hal yang keempat di sini, saya mau berkata begini. Seringkali yang membatasi kita adalah kita tidak punya impian dan iman. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu terkasih. Berhubung dengan apa yang sering kami lakukan, pelayanan seperti pelayanan bansos, untuk para hamba Tuhan di pedalaman. Nah, saya ini memang karena saya seorang penginjil, saya sudah keliling kemana-mana. Saya menemukan banyak hamba Tuhan di pedalaman itu hidupnya kasihan. Mereka yang melayani gereja, jemaat, tapi jemaatnya itu mayoritas jemaat yang kasihan. Yang pendapatannya itu tidak banyak. Dan di situ mereka melayani dengan apa adanya, tidak pernah meminta-minta pada jemaat. Satu sisi saya mau berkata gereja-gereja seperti ini yang harusnya kita support. Dan kami para misionari, kami masuk ke sana, kami melihat itu semua. Dan saya mau bilang, saya melihat mereka, saya punya sebuah keinginan. Saya mau jadi berkat buat mereka. Jadi saya berdoa sama Tuhan, minta dana supaya saya bisa kasih paket sembako kepada mereka. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau saya tidak punya impian, maka saya tidak punya iman. Karena saya punya impian mau memberi buat mereka, ini saya harus punya iman bahwa Tuhan akan cukupkan segala sesuatu. Walaupun
tidak segampang begitu. Kita ketika kita punya impian misalnya mau memberi buat mereka paket sembako sekian juta, katakan begitu. Nah, itu kan tidak terjadi begitu saja lalu uangnya langsung muncul. Nah, mulai dulu dengan namanya impian. Mau memberkati para hamba Tuhan di pedalaman. Setelah impian itu, baru kita berdoa kepada Tuhan. Dengan situ kita lahir iman, percaya bahwa Yesus sanggup sediakan itu semua. Saya mau berkata, pada akhirnya, kalau dana itu dapat, langsung kita kemudian cepat-cepat alokasikan untuk apa yang kita sudah doakan dan impiankan itu. Kita tidak pernah membelokkan dana itu kemana-mana dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih, seringkali yang membatasi kita adalah kita nggak melakukan karena kita tidak punya impian. Dan akibatnya juga kita tidak punya iman. Karena ada impian, maka impian itu tentu kita bawa dalam doa dan kita beriman bahwa Tuhan bisa membuatnya terjadi. Tuhan tidak pernah membatasi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan impiankan. Saya sebagai seorang misioneri, saya selalu punya impian saya bisa menjelajahi daerah-daerah baru di Indonesia dengan KKR. Kadang-kadang kami melakukan KKR itu KKR yang bukan KKR kecil, KKR besar di lapangan yang butuh uang di atas 30 sampai lebih dari 100 juta. Nah, saya mau berkata, sebagian orang berkata bahwa untuk apa itu dana? Besar begitu hanya untuk dilakukan satu kali gebrakan dan sebagainya, itu pemborosan dan sebagainya. Ya, saya mau berkata bagi Anda pemborosan, bagi saya tidak. Bagi saya begini, itu dana sebenarnya tidak ada. Itu lahir dari sebuah impian. Bagaimana kami mempunyai sebuah impian bahwa kami akan bisa mengadakan KKR. Jadi mulai dari situ, impian itu muncul di hati kami. Dan kami dengan rutin dan rajin mendoakan setiap hari KKR itu. Bapak Ibu bisa membayangkan mendoakan setiap hari. Sampai kami menerima setiap rupiah yang ada. Dan akhirnya jadilah suatu hari dilaksanakan KKR itu. Jadi sebenarnya boleh dikata, itu KKR itu sebenarnya tidak ada. Bisa menjadi ada karena impian dan iman. Maka sebab itu saya berpikir kalau saya tidak pernah punya impian untuk membuat KKR itu, maka KKR itu sebenarnya tidak akan pernah ada. KKR itu ada berawal dari impian, lalu dilanjutkan dengan doa dan iman. Maka saya bisa menerima itu semua. Nah, di sini Yesus juga sama. Dia melakukan mujizatnya sampai akhirnya Bapak Ibu terkasih bisa melihat, ya ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Seringkali yang membatasi kita adalah kita tidak pernah punya impian. Maka hari ini miliki impian dan berdoa untuk impian Anda. Saya percaya ketika Anda percaya kepada Tuhan, Dia itu di dalam Dia kuasa yang tak terbatas. Ketika Anda percaya itu yang Anda akan terima dalam hidup Anda. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian semua. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.